Saya merasa beruntung dan tersanjung bisa kembali ke Kupang dan di gereja ini diundang oleh Dr. Franz dan semua tim penggembalaan. Saya ingin memulai dengan satu lagu. Saya sadar bahwa tidak semua kita datang ke sini dalam keadaan baik-baik saja. Sebagian kita mungkin sedang sedih, kecewa, putus asa, dan dalam keadaan yang sebenarnya ke gereja pun kita sudah malas. Beban yang kita pikul rasanya sudah tidak sanggup. Kita merasa seolah tidak ada yang menolong, mengerti. Dan saya tidak tahu apa yang kita ingat ketika kita pulang. Thank you. Ketika pulang dari gereja, saya tidak tahu apa yang saudara paling ingat. Apakah khotbah, lagu, atau orang yang Anda jumpai. Kadang-kadang saya juga kalau habis ke gereja saya lupa dengar khotbah apa tadi. Saya tidak tahu saya nyanyi apa. Ada masa-masa di mana fokus kita bukanlah orang yang di sekitar kita. Ya, bukan Tuhan. Kita kadang-kadang fokus pada perasaan kita yang rasanya sudah sesak. Dan saya mengundang untuk saudara-saudara yang sedang mungkin seperti kondisinya tidak baik-baik saja. Sementara saya menyanyi, saudara bisa dalam hati menyampaikan unek-unek kesedihan dan kekecewaan Anda kepada Tuhan. Saya ada periode di mana saya juga meragukan Tuhan. Saya percaya Dia ada, tapi saya tidak percaya Dia baik. Terakhir adalah tahun 2014, ketika anak saya menyatakan dirinya ateis, dan 2 anak saya depresi pada waktu itu. Saya marah kepada Tuhan, saya menghitung jasa. Saya kurang apa sama Tuhan? Tapi saya makin menghitung jasa, saya makin sesak hati saya. Dan saya melepaskan hak saya untuk mendapatkan jawaban doa. Saya hanya minta Tuhan temani saya dalam keadaan ini. Saya bersyukur kadang-kadang Tuhan tidak menjawab doa kita. Karena Dia mau memberikan kehadirannya menemani kita dalam badai. Di tengah ombak, saya ingin nyanyikan karena saya lihat pemusiknya jago-jago, jadi saya percaya diri untuk nyanyi. Karena nanti saudara dengar bagus tuh bukan karena saya, pemusiknya hebat, tepuk tangan untuk pemusiknya. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Agak cepat sedikit. Bagaikan kapal yang selalu diombang
pujian. Boleh tepuk tangannya lebih keras? Julianto kecil kadang-kadang berteriak mencari pujian. Oke. Tema khotbah kita adalah keluarga beban manis sepanjang kehidupan. Sudah, oke, saya tes dulu. Ya, tema ini belum lama saya siapkan untuk khotbah hari Minggu. Mungkin kita tidak mengerti bahwa kita sudah menjalani, memikul beban keluarga, beban perkawinan, beban parenting, beban menjadi anak sekian tahun, sekian belas tahun, sekian puluh tahun. Tapi masih bertahan kita sampai hari ini walaupun beban itu kadang-kadang kita ingin lepas. Kita tidak sanggup. Kalau kita membaca ayat Mazmur 112, sebenarnya ada janji yang diberikan kepada kita, kepada anak-anak kita. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudara lihat langsung ada ayat mengatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Dalam bahasa Ibraninya itu berkasa adalah gibor, ya tangguh, penuh percaya diri, dapat diandalkan, berjiwa pahlawan. Tapi realitanya anak-anak kita tidak selalu demikian. Keluarga kita tidak selalu mengalami apa yang dijanjikan di sini. Janji berikut adalah angkatan orang benar akan diberkati. Saudara, karena konsep kita akan berkat sering sekali sudah bias. Konsep-konsep berkat kita sangat duniawi, memikirkan itu adalah berkat dalam bentuk pemberian, uang, kekayaan, sukses, kesehatan. Tapi saudara, ayat ini tidaklah semata-mata berbicara dengan berkat-berkat jasmani atau berkat-berkat duniawi. Di sini berbicara tentang anak cucunya akan gibor, ya, tangguh. Meski banyak badai, banyak masalah, tapi saudara-saudara kita mengalami kekuatan, ketangguhan. Itu lebih penting daripada bayangan-bayangan berkat secara jasmani, uang misalnya. Percaya diri misalnya, itu gibor artinya kita percaya diri walaupun melewati begitu banyak masalah-masalah yang membuat kita hampir kehilangan kepercayaan diri kita. Saya katakan tadi, saya juga hampir kehilangan kepercayaan diri. Saya hampir hilang kepercayaan saya kepada Tuhan pada waktu badai tahun 2013 yang saya alami pada waktu itu. Tapi ketika masuk dalam lembaga kelaman, saya bisa lagi naik secara perlahan, merangkak untuk bisa naik lagi ke atas dengan susah payah. Sebenarnya menarik sekali ayat ini menegaskan bahwa kita diberi ketangguhan lebih daripada diberi kelepasan dari masalah-masalah hidup kita. Secara teologi keluarga, kita tahu bahwa pernikahan itu atau keluarga itu adalah suatu panggilan. Ada dua mandat. Satu adalah mandat budaya dan yang kedua adalah mandat Injil. Jadi kalau saudara lihat, keluarga yang ada di sekitar kita, yang bersama-sama dengan kita itu sedang diberikan dua mandat yang penting sekali. Saya percaya setelah menerima Kristus, keluarga adalah berkat terbesar kedua yang pernah diberikan Tuhan kepada manusia. Ada dua ayat yang sangat menarik perhatian saya tentang keluarga. Yang pertama dikatakan dalam surat Petrus, istri adalah kasih karunia. Dalam Mazmur dikatakan anak itu milik pusaka. Ini melampaui benda, harta, ataupun
tahta yang mungkin diberikan kepada kita berupa jabatan-jabatan. Jadi pemberian Tuhan berupa istri, suami, dan anak-anak, dan mungkin cucu, itu adalah pemberian yang bersifat kekal. Karunia ilahi yang disebut kasih karunia. Saudara, berkat kasih Tuhan itu ada di dalam diri pasangan dan pernikahan kita. Saudara, jangan cari di mana-mana. Berkat itu ada di rumah. Waktu saudara, Tuhan berkatilah saya. Lah Anda belum bersyukur untuk pasangan, mau kasih berkat apa lagi? Udah paling besar itu pasanganmu itu. Berikanlah saya milik pusaka, berkat-berkat Tuhan. Saya pernah nggak mensyukuri untuk anak-anak yang adalah milik pusaka dari Tuhan? Pernah saudara membayangkan pasangan dan anak kita adalah pemberian Tuhan yang istimewa dan tidak tergantikan. Kalau saudara belum pernah mensyukuri pemberian Tuhan yang istimewa ini, pertanyaannya, kalau Tuhan berikan saudara harta benda, tahukah Anda bersyukur? Saya tidak yakin. Tuhan tidak memberikan kita harta yang lebih karena Tuhan tidak percaya bahwa kita bisa mengelolanya. Apakah tangannya kurang panjang untuk memberkati kita? Apakah telinganya kurang tajam mendengar doa kita? Saya yakin kalau kita tidak bisa mengelola perkawinan, apakah kita bisa mengelola keuangan dengan baik? Saya tidak yakin. Banyak orang tersesat, banyak perkawinan tersesat bukan karena kemiskinan, tapi karena kekayaan. Jadi saudara, keluarga itu, kalau dibandingkan dengan taman mini, itu mirip-mirip tuh. Saudara, kalau ke taman mini, di situ ada banyak rumah adat dari semua pulau, provinsi termasuk rumah adat NTT, ada di sana. Kita keliling-keliling dalam 1-2 jam, saudara sudah keliling Indonesia. Kalau Anda mau keliling-keliling surga, miniaturnya di rumah. Rumah itu miniatur surga. Kita bisa melihat keindahan Tuhan. Kita bisa melihat kasih Tuhan. Itu ada dalam keluarga kita. Kalau saling mengasihi. Kalau ada kalimat rumah kami kayak neraka. Ya itu memang kondisinya yang diciptakan oleh para penghuninya. Saudara boleh memilih mau menciptakan sorga dan neraka, bisa dua-duanya di rumah. Saudara ada aktornya. Jadi sekali lagi Tuhan memberkati kita, itu bukan di dalam gereja. Bukan di dalam pekerjaan kita, tapi di dalam dan melalui keluarga. Semua pengalaman-pengalaman ilahi seperti diterima, dikasihi, diampuni, dipedulikan. Sering kita bisa rasakan di rumah. Kadang-kadang kita nggak terima di rumah, kita cari-cari di luar. Di pertemanan, kadang-kadang di gereja, ya kita bawa ember cinta kita yang kosong nih. Yuk temenan sama saya, yuk kita kosong ember kita kosong. Siapa saja yang bisa menemani kita, kita kasihi dia, saudara, tapi itu salah. Gereja bukan tempat mencari berkat, saudara. Kalau tujuan Anda mencari berkat, hari ini Anda nggak ada berkat, pindah gereja, pindah lagi gereja. Saudara salah. Gereja bukan tempat mencari berkat. Gereja tempat berbagi berkat yang saudara dapatkan di rumah. Saudara datang untuk membagi berkat ini di gereja. Jangan dibalik, saudara. Agak berat ya kuliahnya ya. Hah? Gak apa-apa lah ya. Diundang dosen. Saya dosennya Pak Frans nih. Dr. Erik Burita sama Dr. Catherine, sini ada beberapa pembelajar kita, alumni. Saya mesti putar alih. Tujuan kita itu, gereja bukan tempat mencari berkat. Kalau saudara perlu, di rumah Anda sedang tidak mengalami berkat, minta cuti sama Pak Gembala. Pak, gereja saya lagi ada badai Pak, saya cuti dulu ya Pak. Boleh Pak Frans, cuti? Boleh kan? Iya, saya nggak tahu boleh nggak cuti jadi suami. Berat kali aku jadi suami. Cuti dulu ya. Wah itu agak sulit, kalau cuti di gereja boleh.
Saya berapa kali cuti menemani anak saya ke dokter. Menemani anak saya mesti ke rumah sakit di Singapura. Karena saya merasa saya bisa cuti dari kantor tapi tidak bisa cuti jadi ayah. Saudara yang kekasih, judul kita adalah keluarga itu beban manis sepanjang kehidupan. Pertanyaannya, saudara mau pikul enggak ini beban? Kemarin saya ulang tahun tanggal 25, saya hitung-hitung kalau dari umur 20 saya merantau dari Medan. Sampai umur 60 itu 40 tahun umur saya. Kalau setiap hari saya bawa beban 10 kilo, itu 40 tahun tuh saya hitung saya memikul beban 176 ton. Tapi tiap hari 10 kilo enggak terasa. 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Kalau beban perkawinan saya 32 tahun, ya mungkin kira-kira 150 ton. Saya pikir-pikir, kuat juga ya aku ya. Karena dipikulnya tiap hari. Betul firman Tuhan, kesusahan sehari untuk sehari, cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri, kita pikul tiap hari. Saudara mungkin gak sadar orang ini, anda ini orang-orang hebat dan kuat. Ya walaupun muka kita masih lelah-lelah lah memikul beban perkawinan ini ya. Rasanya kapan lah ya Tuhan. Kadang-kadang ada klien saya bilang, Pak salah gak ya Pak berdoa Tuhan supaya suamiku ditabrak aja di jalan itu. Memang perkawinannya pahit sekali. Tapi saudara, kalau Anda bisa melepas beban setiap hari. Seperti katanya, kalau marah boleh, jangan sampai matahari terbenam. Setiap beban-beban pernikahan itu kita bawa, saya rasa beban itu bisa menjadi beban manis. Besok pagi siap-siap terima beban lagi. Ya, pikul lagi 10 kilo. Kalau saya hitung saya jalan satu hari 5 kilo, saya hitung hampir 200.000 kilometer saya jalani selama saya merantau. Tapi saya jalani setiap hari 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Saudara, Anda orang hebat, seperti saya juga kuat. Sampai hari ini. Mungkin dalam hati kita, kapanlah saya dipanggil Tuhan, mati aja saya Tuhan, mati aja saya. Kadang-kadang orang lagi depresi bisa begitu, betul nggak? Ini sebagian ada muka depresi ini. Enggak apa-apa, itu bukan tanda kurang iman, bukan tanda kurang doa, no problem ya. Mungkin beban Anda saja yang tidak tahu bagaimana membagikannya. Di Kupang sudah ada rumah konseling Kupang, sudah ada beberapa konselor di Kupang. Carilah tempat Anda berbagi. Milikilah sahabat yang Anda percayai untuk Anda bisa curhat atau katarsis. Jadi kalau Anda sekarang ini sedang tidak puas, sedang tidak bahagia dengan perkawinan Anda atau keluarga Anda atau dengan orang tua Anda, itu normal. Jangan kecil hati Anda, tidak ada satupun di gereja ini pernikahannya sempurna. Enggak ada. Iya kan, betul enggak? Halo? Hati-hati, jangan kau bilang Tuhan sempurnakan suamiku, nanti malam dia mati. Udah sempurna dia. Jangan salah doa ya. Perkawinan kita belum sempurna, no problem. Malam-malam berdoa, Tuhan terima kasih suamiku tidak sempurna, yang penting masih hidup, gitulah. Iya kan, untung masih hidup. Udah mati selesai. Anda masih konflik itu juga wajar. Nah pertanyaannya, sumbernya dari mana? Kenapa kita udah beriman, cari Tuhan, melayani Tuhan, mencintai pasangan, mencintai anak-anak. Konfliknya enggak selesai-selesai, masalahnya enggak juga selesai. Seperti film Korea yang enggak ada ujungnya ini kita perjalanan keluarga kita ini. Selalu ada babak baru, seri baru, ini ujungnya kayak mana? Menurut saya pernikahan itu indahnya. Kalau film gampang ditebak, malas kita nonton. Betul enggak? Wah ini habis apa? Nonton seri lagi, nonton seri lagi. Perkawinan seperti itu. Jangan mau tahu ujungnya, enggak menarik pernikahan itu.
Pernikahan yang indah adalah pernikahan yang bertengkar tapi bisa dikelola dengan baik. Saudara, sumber masalah bukanlah karena Anda kurang cinta, kurang sayang, kurang iman, sama sekali tidak. Masalah-masalah perkawinan kita itu disebabkan karena latar belakang sebagian kita itu dibesarkan dengan kurang kasih sayang. Saya nggak tahu bagaimana Anda bisa melihat gelas, kalau hati kita digambarkan gelas, apakah gelas kita ini besar, isinya penuh, gelasnya utuh. Kalau Anda dikasihi orang tua, Anda beruntung, gelasnya nomor 1. Tapi sebagian kita dibesarkan orang tua yang sibuk. Dia harus ke ladang setiap hari, berangkat pagi, pulang malam. Anaknya 8 pula. Pulang-pulang, gimana nak? Baik, baik pak. Pergi ke sana kau. Nomor 2, sehat kau nak? Sehat, sana kau. Nomor 3, namanya juga harus capek. Bagaimana dia mau ajak main, ajak ngobrol? Enggak sanggup dia, badannya udah mau retak. Apakah dia enggak sayang sama kamu? Sayang. Tapi dia enggak sanggup. Dia memikirkan beban ekonomi, dia harus cari makan. Tidak sedikit anak pendeta juga begini. Pelayanan pagi, siang, malam. Jam 7 pas mau main sama anaknya, bunyi telepon, Pak pendeta ada yang mati jemaat, pergi lagi ke rumah jemaat. Saudara bisa bayangkan orang tua dengan kondisi ekonomi yang terbatas, dengan kemampuan cinta yang terbatas. Dia bukan kurang sayang sama Anda, dia nggak sanggup. Nah makanya gelas Anda nomor 2, kecil, tapi lumayan utuh. Sebagian kita gelasnya nomor 3 kayak saya ini, udah kecil retak pula. Dibedakan lah, kadang-kadang di-abuse dengan kata-kata, dipukul, dibentak, bocor. Banyak hati kita ini penuh luka-luka, bocor. Udah itu kita nikah, gak sempat nambal lagi, hati kita bocor-bocor, kawin gitu. Jadi jangan heran 2 orang terluka, serumah, saling gigit. Dia nggak pernah menyembuhkan luka batinnya. Dia nggak pernah menyembuhkan trauma waktu kecil. Nah, saudara lihat, percuma kau majelis. Itu nggak ada hubungan sama majelis. Majelisnya udah gede. Dia terluka waktu kecil. Dia membayangkan nanti nikah sama kamu. Perempuan yang baik. Dia nggak tahu istrinya juga banyak luka. Saudara menikah dengan mitos. Hayalan-hayalan yang Anda bawa ke dalam pernikahan. Yang punya hayalan Anda, yang Anda salahkan pasangan. Enggak adil dong, kan kamu yang punya mitos. Kamu yang punya hayalan. Anda kata saya nikah, nanti saya akan lebih bahagia. Buanglah mitos-mitos itu. Jadi banyak kita dan pasangan kita itu tumbuh dalam keluarga yang banyak konflik. Orang tuanya tidak berfungsi jadi ayah atau ibu. Hubungannya juga tidak sehat. Nah, pertanyaannya, kalau dia berasal dari keluarga yang tidak sehat, ayahnya juga tidak sehat, apakah bisa menjadi suami dan ayah yang sehat? Anda boleh baca 100 buku, 1000 buku tentang perkawinan, tentang parenting. Luka ini kalau Anda tidak sembuhkan, pengetahuan itu tinggal menjadi pengetahuan saja. Belum lagi kalau Anda ingat ada pengalaman dia dibesarkan oleh orang tuanya dengan pola asuh yang buruk. Dengan pengalaman-pengalaman yang buruk dalam lingkungan yang buruk. Ya contohlah, pasangan Anda dalam keluarga yang sangat miskin. Rumahnya aja dari tanah, enggak keramik. Lalu dia merantau ke Kupang. Sekolah, lalu menikah. Anda berasal dari keluarga yang pembersih. Rumah selalu kinclong. Enggak ada pembantu, istri Anda juga enggak tahu bagaimana membersihkan rumah. Kalau rumahnya dari tanah. Kau marah-marah, kau bersihkan ini enggak? Betul sih, ini kok kotor semua. Lah bagaimana mau bersih? Orang rumahnya juga dari tanah kok. Halo, ngerti enggak maksud saya?
Dia pel udah bagus itu dibandingkan rumahnya yang dari tanah itu. Makanya hati-hati Anda pembersih terus kawin sama yang tidak pembersih. Oh, bisa berantem. Iya kan? Belum lagi suami Anda kalau taruh barang sembarangan. Lempar sana, lempar sini, kadang anduk taruh di sana. Terus Anda istrinya pembersih, rapi. Oh, sakit hati lah selesai. Udah kau nasihatin 10 tahun juga gak berubah itu. Masih aja, entah di mana-mana, kaos kaki di mana, sepatu di mana. Seraba itu udah kebiasaan. Udah mulai ingat-ingat nih pertengkaran di rumah ini. Saya bertengkar sama istri saya soal lampu kamar mandi. Sama air yang tidak dimatikan. Tadi siapa kamar mandi? Saya bilang, aku. Kenapa nggak dimatikan lampunya? Ah, itu aja kau hitung-hitung. Saya dari kecil nggak pernah bayar listrik karena bapak saya polisi, itu asrama dibayar negara. Sedangkan istri saya ngitung-ngitung, nanti listrik kita boros. Ah, nggak banyak lah itu. Anda bisa bayangkan. Air itu tumpah-tumpah tuh dari bak, karena di rumah kami nggak pernah bayar air. Saya nggak peduli air itu tumpah. Banyak kebiasaan lalu, masa lalu yang jadi sumber pertengkaran. Kenapa? Kita nggak tahu riwayat daripada pasangan kita. Odol aja kami bertengkar dulu awal-awal nikah. Saya odol masih ada, sedikit saya buang. Udah susah mencetnya. Istri saya, kenapa kau buang ini odol Pak? Ya kan udah tinggal sedikit, ini masih bisa dipakai 5 kali lagi. Ya kau pakailah itu. Setelah saya renung-renungkan, kenapa saya buang itu odol? Karena saya waktu kuliah sekolah Alkitab, saya nggak ada uang saku, beli odol pun saya nggak bisa. Jadi saya mengelilingi keranjang sampah mahasiswa itu. Saya cari odol-odol sisa, saya pencet sampai tangan saya berdarah supaya saya bisa sikat gigi. Nah setelah saya punya uang, saya rasanya mau mencet itu udah malas saya. Istri saya bilang, ini ya saya gantung ya, saya bisa pakai 5 kali. Kok gantunglah itu. Digantung istri saya, bisa dia pakai 5 kali. Dia dengan senang hati, saya kalau pakai itu sakit hati saya. Rasanya miskin banget, mencet-mencet. Saya nggak pernah punya trauma odol. Sabun itu saya tempel, iya dibuang teman-teman saya nggak punya sabun, saya ambil itu dari keranjang sampah tinggal segini. Saya pakai lah itu 1-2 hari. Nah setelah saya punya uang, yang segini saya buang, istri saya marah. Kenapa kau buang? Lah tinggal sedikit. Oh yang lama ini tempel sama yang baru. Mana saya ngerti itu. Diajarin, tempel Pak jangan kau buang. Saya juga geli waktu itu ya. Oh ada juga caranya ya. Kalau standar ekonomi Anda dengan pasangan Anda berbeda, pasti pengalaman penghargaan kepada benda juga tidak sama. Tapi dia nggak sengaja itu. Banyak yang dilakukan dengan tidak sadar. Maka doa yang ampuh kalau Anda lagi konflik adalah doa. Tuhan ampunilah suami saya karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Nah, saudara, kenapa konflik? Karena sejarah hidup kita itu berbeda. Dari masa kandungan, proses dilahirkan, TK di bawah umur 3 tahun, di bawah 5 tahun, SD, SMP, SMA, kuliah, atau dia tidak kuliah. Sampai dia kerja, itu ada sejarah, ada riwayat yang tidak sama dengan Anda. Dan kita waktu pacaran, kan ceritanya nggak begini nih. Coba ceritakan kau waktu TK. Mana ada. Waktu di kandungan kau gimana? Mana ada. Ceritanya semua yang sekarang, yang manis-manis. Nggak pernah kita tanya.
Apa trauma kau waktu SMP, Dek? Enggak ada. Oh, itu masa lalu. Saudara nggak tahu bahwa masa lalu sangat mempengaruhi masa hari ini. Sengaja istri saya bawa sering pulang ke kampung. Untuk dia tahu keluarga asal saya. Saya bawa dia ke tempat saya lahir. Dia lihatlah di belakang rumah kami itu ada sungai, joroknya minta ampun. Enggak usah saya ceritakanlah joroknya ya. Istri saya bilang, "Mak, ngeri sekali air sungai yang kau mandi dulu ya." Gitu. Saya banyak masa-masa kita kecil, SMP, trauma bergantian. Saya kalau cerita trauma saya, di masa-masa saya kandungan, lahir, saya nggak pernah taman kanak-kanak. Karena sebelum saya taman kanak-kanak, ibu saya memakaikan saya rok. Saya malu ketemu teman-teman. Setiap kali saya diantar ke taman kanak-kanak, saya nangis, saya teriak, saya lari, saya pulang. Akhirnya ibu saya tidak memasukkan saya ke taman kanak-kanak, langsung sekolah dasar. Sekolah dasar, saya dipanggil Giman, gigi saya maju ke depan. Nama saya waktu kecil dipanggil Puan, singkatan perempuan. SMP kelas 1, ayah saya masuk penjara. Karena kasus korupsi, dia kepala keuangan. Kami jatuh miskin. Banyak SMA, pada waktu SMA saya merasa tidak percaya diri. Untuk dekati cewek pun tidak berani. Saudara, kalau kita cerita pengalaman itu kepada pasangan, saya rasa dia mengerti masa lalu kita nggak baik-baik amat. Bahwa sekarang aja saya jadi pendeta, dulu. Sekarang aja istri Anda aktif di gereja, dulu. Saya kasih PR, mulai sekarang, latihlah bercerita. Terutama kepada anak-anakmu. Supaya dia tahu siapa kamu. Saya waktu bertengkar sama anak saya lupa bahwa saya cerita sama dia, saya SD sudah merokok, SMP saya sudah minum alkohol, dan SMA saya sudah pakai marijuana, ganja, main judi. Waktu saya tegur dia main game terus, langsung dia lihat muka saya, "Pak, aku lebih baik dari Bapak ya." Saya pikir, maksudmu apa? Lah, Bapak SD udah merokok, SMP udah minum, SMP udah ganja. Aku cuma main game. Saudara ya, dibandingkan, aku cuma main game. Anak saya merasa bisa lebih dekat dengan saya karena dia tahu bahwa bapaknya juga nggak baik-baik amat dulu. Anak nggak butuh orang tua yang sempurna, dia cuma butuh papa yang jujur. Halo, mulai cerita ya nanti sama anak-anak. Umur 10, umur 11. Ya kan, ini kan mantan orang nakal semua ini, halo. Mukamu sering baik-baik dulu, nggak baik-baik amat nih muka. Halo, betul nggak? Nggak ngaku lagi. Sekali lagi anak-anak tidak butuh orang tua jujur, orang tua yang sempurna. Dia hanya butuh orang tua yang jujur. Saudara yang kekasih, tingkat kematangan kita juga berbeda. Mulai dari kematangan fisik, tidak semua pasangan kita itu sehat. Ada yang sakit-sakitan. Saya sebelum menikah saya sudah tahu istri saya punya masalah dengan hypertiroid. Dia punya masalah dengan darah tinggi. Kita punya beda riwayat kesehatan. Kita mesti kenali bahwa ada pasangan kita yang sensitif dengan sakit tertentu. Jangan lagi hina kamu. Kok gampang kali kok sakit. Janganlah begitu. Karena itu bawaan dari kecil. Ya. Kematangan emosi, kita berbeda. Anda tangguh, pasangan Anda lebih cengeng misalnya. Kamu sabar, pasangan Anda lebih gampang marah. Tapi apakah dia marah karena menikah sama kamu? No, itu dia sudah bawa dari dia kecil.
Pasanganmu gampang minta maaf, kamu tidak. Bisa beda-beda saudara, kematangan emosi daripada kita, kematangan sosial. Anda mudah bergaul, pasangan Anda tidak. Anda orang yang ekstrovert sekali, Anda sanguin, tapi pasangan Anda orang plekmatis yang jarang sekali bicara, jarang sekali keluar. Ini perbedaan sudah dibawa sebelum nikah, jadi ini sudah satu paket. Ya kan? Halo? Ini pada ingat-ingat masa lalu ini. Kematangan moral. Bagi Anda bohong itu, nggak boleh. Pasangan Anda sudah terbiasa bohong dari kecilnya. Dia sudah terbentuk menjadi pribadi yang tidak jujur. Pertanyaannya yang salah yang tidak jujur atau kamu yang menikahi orang tidak jujur? Sekarang sudah ada assessment-nya. Sudah ada alat ukurnya. Tingkat kebohongan dari pasangan Anda sebelum nikah. Yang belum nikah ya, lumayan loh. Ada alat ukurnya. Apa orang yang dia melebih-lebihkan data, melebih-lebihkan fakta, atau mengurang-urangi. Sekarang sudah alat ukurnya. Saudara, kematangan spiritual. Beda. Istri saya secara spiritual dia lebih matang dari saya, walaupun saya lulusan sekolah Alkitab. Karena dia dibesarkan dalam keluarga yang sangat rohani. Kebaktian di rumah tangga mertua saya 2 kali sehari, pagi dan malam. Wajib ya Maya? Wajib itu. Gempa bumi pun kebaktian. Gempa bumi pun kebaktian. Di rumah orang tua saya 2 kali setahun. Natal, Paskah. Paskah pun sering lupa. Natal udah pasti sama tutup tahun. Lalu menikah. Nah saya lulusan sekolah teologi, istri saya awam. Lah kami nikah, punya anak, dia bilang, Pak, doa keluarga lah kita. Bapak pimpinlah kebaktian keluarga. Nah saya kan gak biasa. Udah mama aja yang pimpin. Lah kan kau pendeta. Saya baru ingat, saya rutin melakukan family altar waktu anak saya umur 9. Jadi saya bayangkan 9 tahun. Saya gak pernah pimpin doa keluarga. Tapi karena tugas saya sebagai pendeta, ini Minggu Pantekosta, berdoa ya 10 hari. Saya suruh tuh jemaat berdoa, saya aja gak berdoa. Istri saya bilang, Pak, jemaat kok suruh berdoa, kita kok gak berdoa? Itu tugasku itu. Kadang-kadang istri saya ngalah, udahlah Bapak kalau gak mau pimpin, aku yang pimpin. Oke, kau yang pimpin. Jadi jangan mentang-mentang suamimu laki-laki, kau bilang, Papa pimpin doa dong, kau kan imam. Ya ilah, kau waktu nikah dia bukan imam. Secara status ya, secara fungsi dia nggak bisa. Karena dia tidak dibesarkan dalam kehidupan spiritual yang sehat. Kau bisa usulkan seperti istri saya, Pak kita doa ya, dia malas. Gimana kalau aku yang pimpin? Nah gitu, oke, nah itu setuju. Kau melakukan fungsi, tapi otoritas tetap sama suami. Halo? Jelas? Jangan berantem lagi gara-gara doa. Kekuatan finansial, kita berbeda dalam latar belakang ekonomi. Pasangan Anda pelit sekali, sementara kamu boros. Wah itu udah langit bumi itu. Kalau punya suami pelit, itu udah sedikit neraka kau cicipin. Berat itu, berat. Berat ya. Makanya Anda sebelum nikah jangan perhatikan dia orang pelit apa enggak. Kalau pelit jangan kawinin dia. Mengubahnya juga susah. Budaya, latar belakang budaya. Kami Batak sama Nias. Nih, Pak Erik ini orang Batak sama orang Chinese. Pasti perbedaan budaya membuat kita konflik. Sudah tahu enggak? Justru konflik yang buat kita saling mengenal. Kematangan temperamen. Apakah temperamen melankolis Anda sudah dikuduskan, sudah diperbarui atau belum? Dia nggak bisa diubah menjadi temperamen lain, tapi bisa diperbaharui oleh karya Roh Kudus. Nah kebanyakan orang-orang yang keras kepala, kalau disuruh berubah jawabnya begini, aku sudah dari dulu begini.
Kepala batu kata Ibu Liba kemarin. Aku sudah dari sononya begini. Buanglah ke laut itu. Saya bisa berubah. Singa aja bisa dilatih untuk tunduk. Saudara yang kekasih, sekarang mau Anda mau paksa supaya pasanganmu sama. Jangan. Jadi sumber masalah dari perkawinan dan keluarga, ini termasuk untuk anak-anak yang belum menikah. Ingat baik-baik. Sumber masalah perkawinan orang tuamu adalah karena mereka tidak saling kenal satu sama yang lain. Tidak kenal keluarga asal pasangan atau mertuanya. Satu kebahagiaan saya adalah saya mengenal baik keluarga mertua saya. Lebih daripada saya mengenal ayah ibu saya. Saya tidak ada koneksi dan komunikasi dengan ayah ibu saya. Kami satu rumah, tapi hampir tidak berkomunikasi. Karena kedua orang tua saya adalah pecandu alkohol. Tapi mertua saya walaupun tidak lama bersama-sama mereka, saya mengenal dengan baik karena mereka sering mengajak saya berbicara, sering mengundang saya ke rumah untuk berbicara. Dan saya bisa lebih kenal istri saya karena buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nasihat orang Yahudi sama anaknya yang sudah dewasa yang akan menikah cuma satu. Nggak kayak orang Upang, orang Batak, banyak kalian nasihat, hati-hati kau ya pacarannya, hati-hati, hati-hati. Orang Yahudi cuma satu, kenali baik-baik calon mertuamu. Udah, itu saja. Membawa luka dari masa lalu, saya sudah sampaikan tadi. Banyak sekali luka-luka yang tidak selesai. Tidak punya teladan perkawinan orang tua. Saya tidak punya. Contoh keayaan, kesuamian dari ayah saya tidak punya. Itu sebabnya saya bingung waktu saya menikah. Saya tidak sulit berkhotbah, saya tidak sulit menjadi gembala, saya kesulitan menjadi suami. Sebab saya tidak punya contoh suami yang baik di rumah. Saya juga kesulitan menjadi ayah buat dua anak saya waktu mereka kecil. Terutama waktu mereka remaja, ketika mereka melawan, mulai membantah. Saya bingung bagaimana cara mengontrol anak yang sudah mulai ngelawan nih. Saya karena nggak punya cara, saya diamin. Istri saya bingung, Pak anakmu masih kecil, kok diamin? Ajak ngomong lah. Saya bawa ke mall, saya mau ajak ngomong nggak bisa. Apa kabar juga baik? Makanlah kita, diam-diaman aja kita. Saya kira gampang ngajak anak ngomong. Kalau Anda nggak punya pengalaman sama orang tua, itu sulit. Teori saya punya, teologi apalagi, tapi pengalaman dan praktek saya nggak punya. Itu sebabnya kenapa Anda perlu lebih hadir di rumah, karena anak-anak perlu contoh. Anak-anak gak perlu banyak nasihat dan ayat. Kenapa? Dia bisa dapat di YouTube, Instagram, googling, udah melimpah informasi dan nasihat yang dia terima. Yang dia butuhkan dari kamu cuma satu, teladan. Itu yang dia tidak bisa dapatkan dari YouTube. Biarpun dia banyak pakai HP, HP itu tidak bisa memeluk, tidak bisa memangku. Hanya kamu dan saya yang bisa memeluk anak itu. Dan berkata, I love you. Saudara yang kekasih, dengan demikian pasangan Anda adalah korban. Dia korban dari masa lalunya, dari pola asuh yang buruk, lingkungan yang buruk, pengalaman yang buruk. Pertanyaan saya, kalau dia sudah jadi korban dari masa lalunya, kamu masih menuntut dia? Keterlaluan. Tega sekali Anda menuntut, menyalahkan, mencela. Dia adalah korban, dia tidak pernah memilih. Dari mana keluarga asal apa yang dia mau pilih, dia nggak bisa pilih. Bapaknya pecandu. Mamanya dominan. Keluarganya miskin, dia bisa pilih? Nggak bisa. Sudah perlu mengerti, perlu terima, perlu pahami. Sudah sekali lagi tidak adil kita, termasuk orang tua kita nggak pantas lah menuntut, mencela ayah kita, ibu kita. Mereka juga korban dari opa oma kita. Mereka mungkin juga dibesarkan dengan kasar, tiba-tiba ayah kita menjadi kasar. Tapi itu adalah pembentukan lingkungan dan budaya. Apalagi saya tahu juga di NTT, di Kupang juga banyak budaya yang orang tua yang keras.
please, pulang dari gereja ini, jangan nuntut-nuntut lagi sama pasangan. Kalau perlu nanti malam, ajak anakmu makan. Minta maaf sama dia. Bapak udah banyak nuntut kamu, maaf ya. Anak saya yang pertama pulang dari Manila, anak saya yang kedua pulang dari Amerika. Mereka menceritakan begitu banyak luka trauma, mereka dibullying di sekolah, ampun. Saya kok nggak tahu. Kita nggak tahu bahwa mereka mengalami dibullying di sekolah. Dan itu begitu traumatik sama anak-anak. Kita mau menyalahkan anak-anak, menuntut anak-anak yang sedang terluka parah. Keterlaluan kita kadang-kadang. Kita kejam. Mereka perlu dilindungi. Dan satu lagi, saya minta izin nih Pak Pendeta, saya nanggung ini. Ya, belum lapar kan 10:30? Hah, belum lapar kan? Kalau lapar makan Indomie di sana. Katanya ada Indomie. Nah, jadi yang saya rasa salah adalah tujuan perkawinan kita kebanyakan salah. Tujuan kita berkeluarga bukanlah kita bahagia. Saya rasa itu buang jauh-jauh. Itu mitos, itu hayalan. Tujuan pernikahan adalah pertumbuhan. Bukan kebahagiaan. Kalau Anda tidak bahagia hari ini, oke. Saudara dengarkan banyak perkawinan artis yang uangnya banyak itu, yang terkenal juga nggak bahagia. Kita nggak sendirian. Tujuan perkawinan adalah pertumbuhan. Dan 2 syarat utama. Dan kuncinya ada di Anda dan saya, bukan di pasangan. Yang pertama, Anda membutuhkan kelenturan. Ini di seminar saya sampaikan kemarin, saya mau sampaikan ulang di khotbah ini. Banyak hati kita yang terluka, sering sekali kita mengeraskan hati kita. Hati kita menjadi kaku. Kita nggak mau lagi dilukai. Kita menutup diri. Kita udah ancang-ancang, sebelum kau lukain aku lukain kamu dulu. Banyak sekali ancang-ancang itu kita lakukan. Saudara, kita membutuhkan hati seperti karet, kenyal. Bisa ditekan, dia ngembang lagi. Dibanting, dia naik lagi. Kita yang mengubah hati kita, karena ini hati kita. Kita nggak bisa ubah hati pasangan kita, karena hati itu milik dia. Hanya dia yang bisa mengubah, tapi hati kita bisa ubah. Makin banyak Anda dilukai, harusnya makin lentur. Yang kedua adalah spirit mengampuni, spirit forgiveness. Sulit, kalau kita dibesarkan dalam keluarga yang pendendam. Saya tahu ayah ibu saya juga banyak berantem ya. Mereka tidak mengajarkan nilai pengampunan, yang diajarkan adalah kalau ribut, berantem, ya udah saling serang. Sehingga khotbah-khotbah di gereja waktu saya kecil, waktu saya sekolah minggu, nggak ada yang nyantol. Ampunilah sesamamu, ngampuni itu apa ya? Saya nggak lele contoh. Saudara aja kalau beli barang, sorry kan, ada catatan, barangnya begini. Anda nggak puas, gambarnya mana? Gambarnya mana? Kita kekurangan gambar, kita kehilangan gambar dalam perkawinan orang tua kita. Teorinya banyak, contohnya banyak, kata-katanya banyak, tapi teladannya yang kurang. Maka kalau lihat Anda, pasangan Anda itu pendendam, mungkin dia lahir dari keluarga yang memang pendendam. Kadang-kadang pakai sumpah itu, 7 turunan, saya tidak akan bicara. Nah itu kadang-kadang itu turunan dari atas itu. Apalagi udah saling tidak suka sama suku tertentu. Suku itu jangan kau kawin itu, stereotip ya. Wah, itu dendam itu diwariskan. Saudara jangan lupa, pengampunan itu adalah syarat untuk kita bertumbuh, bukan untuk bahagia. Karena perkawinan tidak dicari, kebahagiaan tidak dicari, kebahagiaan itu diberi.
Dan kebahagiaan itu adalah menikmati kesusahan dan kesenangan secara seimbang. Nah, langkah-langkah praktis bagaimana memperbaiki komunikasi kita selama ini yang buruk. Oke, nah ini mulai yang praktis-praktis ini. Saya senang lihat serius ya. Halo, masih nyambung? Masih nyambung ya? Ya. Setelah prinsip yang pertama, kalau berkomunikasi, yang pertama diterima itu adalah perasaan pasangan, perasaan anak. Kecenderungan kita adalah mau mengubah perilakunya. Saudara, mulailah hari ini, dengarkan dulu perasaannya. Pendapatnya apa? Menurut kamu apa? Karena kita dibesarkan orang tua otoriter, mulai kata saktinya. Pokoknya, pokoknya itu. Bapak ini, Bapak. Bapak lebih berpengalaman, lebih tahu dari kamu. Nah ini bapak-bapak yang punya pengetahuan tapi kurang pengetahuan. Anak-anak gak akan mengubah kalau perasaannya tidak diakui terlebih dahulu. Yang kedua, kadang-kadang perlu puji usahanya. Sebagian kita ini pelit memuji. Saya termasuk orang yang susah memuji waktu anak saya masih kecil. Tapi saya nggak kehabisan akal ketika saya mulai baca buku memuji anak. Apa yang saya lakukan? Dia lagi tidur. Nah, Bapak sayang sama kau. Baik kali kau nak sama Bapak. Oh, lagi tidur. Kalau dia lihat saya nggak berani. Halo? Saya kira gampang memuji. Kalau Anda jarang dipuji, Anda susah. Makanya kalau kawin suamimu tidak romantis, nasib mulai itu. Bagaimana mau romantis? Orang bapak sama mamanya mau berantem pakai kayu kok. Kejar-kejaran, boro-boro mau romantis. Sulit. Saya usahakan. Dan kalau saya antar ke sekolah, saya mulai puji kalau dia sudah masuk ke gerbang. Pak Dada, I love you Jo, gitu kan. Enggak, susah banget. Itu kayak ada lakban di sini. Minggu kemudian dia turun, saya peluk dia. Latihnya berbulan-bulan, Anda kira gampang orang yang kaku seperti saya. Sekali-sekali langsung peluk, cium. Bapak-bapak di sini latih ya, sama istri dulu. Jangan sama anak, nanti istrimu cemburu. Enggak gampang, tapi bisa. Nanti besok-besok anakmu heran, papa disambar malaikat apa ini? Tiba-tiba I love you. Bilang, habis dengar khotbah di GBI Kupang Baru. Ya. Sebutlah namaku juga, halo? Biar dapat kredit poin. Lalu kalau dia salah, jangan serang orangnya, jangan serang pribadinya. Cukup kamu bilang, mama gak senang dengan sikap kamu tadi, kamu gak menghormati mama. Jangan bilang, kau dasar anak kualat, janganlah begitu. Kamu gak menghormati orang tua, nanti kamu gak diberkati. Ya ilah, kan yang lain-lain baiknya dia. Jangan serang pribadinya atau karakternya. Yang boleh Anda serang ini keputusannya, sikapnya, perilakunya. Tapi orangnya jangan, emosinya jangan. Dasar kamu cengeng. Lah kamu udah menyerang emosinya, yang cengeng kan hari ini. Yang lalu-lalu dia gak cengeng. Bapak Ibu, pribadi anak dan pasangan kita itu begitu unik dan kompleks. Perilaku, keterampilan, keputusan, sikap boleh Anda kritik, tapi kepribadiannya jangan. Apalagi udah pakai stereotip. Dasar orang, Anda udah menghina suku. Wah, saudara, berat itu sudah. Berat. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah komunikasi yang sehat itu singkat. Nah, ini ibu-ibu agak bergumul nih. Singkat. Ibu-ibu kalau ngomong sama suami, anak, laki-laki terutama ya, itu kalau Anda ngomong panjang makin gak diingat.
Mama ulangi ya 3 kali. Ya ilah, sampai 3 kali diulangi. Sekali cukup. Kalau belum dia lakukan, mungkin karena dia belum bisa melakukan, bukan dia tidak mau. Anak saya waktu umur 16 dia bilang, Pak, sorry ya, aku sering kali kau nasihat, aku gak mau dengar. Tapi suatu hari aku dewasa, aku akan ingat apa yang kau katakan sekarang. Aku gak dengar karena aku masih remaja, Pak. Jadi Bapak tidak boleh berhenti memberi nasihat aku. Tapi satu Pak, kalau aku minta. Kalau enggak aku minta, jangan kau nasihatin aku. Ya kan udah remaja kan? Betul enggak? Jadi kadang-kadang kita orang tua yang kekanak-kanakan, udah remaja pun dinasihatin terus. Singkat, coba ibu-ibu bilang, singkat. Wah ini udah perlu bawa lakban di kemana-mana ya. Sopan. Ya sopan. Anak saya panggil dari bawah ke lantai atas. Marah dia. Bapak gak sopan. Bapak naik ketok kamarku, jangan teriak-teriak dari bawah. Kadang-kadang kita tidak sopan sama anak kita. Kadang-kadang tembok, dari tangga, pintu. Banyak sekali temboknya. Jelas dan langsung. Kadang-kadang kalau lagi kesal saya bilang sama mamanya, tolong bilang sama anak-anak. Mama istri saya bilang, lah kau lah yang ngomongin, kau bermasalah sama anakmu. Jangan kau lewat-lewat aku. Nah kadang-kadang kita tuh masih pakai titip tukang pos. Kita mau ngomong sama mertua kita bilang sama mama, begini. Ya kau lah ngomong langsung, kenapa mesti aku? Iya kan, halo? Kenapa? Kepercayaan diri kita yang kurang. Yang keempat, budayakan komunikasi yang sehat. 1, minim nasihat. Sekalipun nasihatmu pakai ayat-ayat Alkitab, tolong disimpan dulu. Kalau itu tidak tepat waktunya. Kayak empati, penuh perhatian, cakap mendengarkan. Saya miskin di sini. Itu sebabnya kenapa saya berhenti jadi gembala tahun 96. Saya pergi sekolah counseling. Saya sekolah 4 tahun. Saya enggak punya sama sekali empati, perhatian, mendengarkan. Saya enggak bisa. Boro-boro. Ayah saya tidak pernah mendengarkan saya. Bagaimana saya bisa mendengarkan istri? Saya enggak tahu didengarkan itu apa rasanya. Sehingga istri saya waktu perkawinan tahun kedua, ketiga dia mulai curhat sama saya. Pak, kenapa kau enggak bisa dengarkan aku? Maksudmu? Iya, aku ngomong sedikit, udah kau kasih nasihat. Dengarinlah aku. Kan aku mau butuh curhat, aku enggak butuh ayat. Ya aku begini, aku enggak bisa dengerin. Enggak, aku di gereja kulihat kau kalau jemaat kau gini-gini, kau setengah jam kau begini-begini. Bisanya kau sama jemaat. Nah, saya bilang, lah aku kan digaji sama jemaat. Ya aku mendengarkan lah. Kau enggak gaji aku. Sudah tahu? Saya enggak pernah didengarkan, saya enggak tahu apa itu didengarkan. Saya tahunya bicara, di sekolah Alkitab juga saya diajarnya berkhotbah, homiletik, hermeneutik, saya diajar berkhotbah, tidak diajar mendengarkan. Nah ketika saya baca ada kurikulum sekolah yang bisa mendengarkan, masuk saya sekolah itu. Dan ketika saya praktek 500 jam, saya praktek di rumah sakit jiwa, mendengarkan orang skizofrenia, orang depresi, wah berat saudara. Dan yang terakhir, prinsip kelima, budayakan komunikasi yang sehat. Kurangi smartphone. Itu Anda menggunakan iPhone atau smartphone, ketika pasangan Anda mau bicara, dia merasa nggak dihargai. Rencanakan waktu. Anak-anak remaja Anda nggak akan mau dia diajak mendadak. Ya nanti ke sini nggak mau, dia itu sudah punya agenda. Anda punya mesti rencanakan. Minggu depan bisa nggak kita jalan-jalan? Kalau anak masih kecil bisa Anda geret ke sana, geret ke sini. Kalau udah remaja ya, nanti ya, Kak Keprin udah nggak bisa itu kalau Joshua sama David. Ayo ke sini. Enggak mak, aku sudah ada temanku. Mati kita. Kita udah nggak penting ketika dia remaja. Artinya apa? Udah gede. Tolong ya dicatat di agenda ya, untuk anggota keluarga. Ada nggak? Jangan cuman komsel kau bikin di sini. Agenda, persekutuan doa. Boleh. Tapi untuk istri sama anak tuh suami ada dong. Senin anak pertama, kebetulan anak kedua, Rabu anak kedua,
Kemis anak yang ketiga. Nah udah hari Jumat istri pertama. Kan cuma satu kan. Setelah seminggu sekali. Saudara, yang terakhir adalah komunikasi asertif. Sampaikan perasaanmu, bukan menyalahkan orang yang kamu ajak bicara. Ini sudah dipelajari kemarin. Saya harap sudah masih ingat contoh Dr. Catherine sama Dr. Eric kemarin, bagaimana bicara, sampaikanlah perasaanmu. Saya lagi marah, saya lagi sedih. Enggak usah serang pasanganmu tentang perasaanmu yang sekarang terjadi. Justru menarik sekali ya, beberapa prinsip ini dan ini adalah memperbaiki. Saya tidak bilang akan jadi lebih bagus. Saya tidak akan bilang langsung tidak ada konflik. Yang saya bilang adalah Anda lebih bisa menikmati konfliknya. Sebagai penutup, merawat keluarga, ini panggilan yang mendesak saat ini. Saya bicara ini bukan karena pernikahan saya sempurna atau keluarga asal saya baik. Justru karena saya melewati masa yang buruk di dalam keluarga asal dan perkawinan. Kita perlu pulang ke rumah. Saya pernah pulang dari Jakarta menemani anak saya ke Salatiga selama 4 tahun. Karena waktu itu anak saya membutuhkan saya untuk menemani dia sekolah di sana. Dan saya senang anak saya memeluk saya, dia bilang, "Pak, thank you, kau sudah pulang ke rumah. Sekian tahun kamu menjadi milik orang, milik gereja. Sekarang kamu sudah pulang." Waktu Martin Luther menyerukan back to the Bible, saya menyerukan back to your family. Baliklah di rumahmu, di sana banyak yang menunggu. Anak-anak merindu cerita sama mama sama bapak. Saya mulai hari ini ibu-ibu yang masih punya anak di 12 tahun, ceritalah sebelum anakmu tidur. Saya tahu ini menjadi beban yang berat. Tapi saya percaya bahwa anugerah Tuhan lebih besar, lebih cukup untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan.